Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di sore hari ini, di bulan yang mulia, di hari yang mulia juga, hari Jumat, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, banyak nikmat, dan nikmat yang paling besar yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat thalabul ilmi. Sore hari ini, dan karena kita berada di bulan Ramadan, kita akan melanjutkan fokus kepada Al-Quran. Kita akan membahas ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan mulai dari belakang. Surat Al-Fatihah sudah dibahas pekan lalu. Hari ini kita mulai dari belakang, nanti kita mundur, kita lihat, mudah-mudahan bisa dapat banyak selama bulan Ramadan. Hari ini kita akan bahas dimulai dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di sini siapa ikhwan yang bacaannya bagus? Siapa? Silakan bacain surat Al-Falaq dan An-Nas. Alhamdulillah. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Kisah sebab turunnya seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah disihir. Jadi Rasul pernah sakit karena disihir. Nabi dalam hidupnya sakit cuma 2 kali. Sakit ketika mau meninggal, sebelum meninggal, sama sakit ketika disihir. Rasulullah SAW merasa dirinya kedatangan tamu padahal nggak ada. Rasul merasa sudah sholat padahal belum. Rasul merasa sudah mendatangi istrinya padahal tidak. Rasul akhirnya malam harinya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini? Kok kayak bingung? Ya, kok kayak linglung? Akhirnya Rasul sedang tidur di tengah malam hari, datanglah 2 malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Jibril duduk di kepalanya, dekat kepala Rasul, dan Mikail duduk di dekat kakinya Rasulullah SAW. Kemudian Mikail bertanya, kenapa orang ini, kenapa Rasul ini, Muhammad ini? Kata Jibril, tuba, katanya, sakit. Kemudian kata Mikail, sakit kenapa? Bisihrin, katanya, sakit dengan sihir. Kemudian kata Mikail, siapa yang menyihirnya? Kata Jibril, Labid bin A'som. Labid bin A'som ini orang Yahudi. Kemudian kata Mikail, oleh apa disihirnya? Bimustin wa musyaqatin, oleh sisir yang diikat dengan rambutnya.
Kemudian di mana sisirnya sekarang? Sisirnya ada di Bani Zuraik, di sumur, di dalam sumur di Bani Zuraik. Kemudian Jibril membacakan wahyu ini di telinga Rasulullah SAW. Jibril mengatakan firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Rasul kemudian bangun, kemudian dipanggillah Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Ali, pergilah ke sumurnya Bani Zuraik, cari di situ ada sisir." Ali turun ke sumur, diambil sisirnya, kemudian dibawa ke Rasulullah. Sisir yang dipakai untuk apa? Menyihir. Kemudian Rasul membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Setiap satu ayat dibaca, satu ikatannya lepas. Rasul baca ayat kedua, ikatan keduanya lepas. Rasul baca ayat ketiga, ikatan ketiganya lepas, sampai semua ikatannya lepas. Ikatannya jumlahnya 11, sama seperti banyaknya jumlah ayat di surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas totalnya berapa ayat? 11 ayat. Nah, ini adalah asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita harus tahu karena kita sering membacanya setiap hari. Ya. Dan kita tahu ini ada kisahnya, ada peristiwanya. Surat ini sebagian besar para ulama mengatakan surat Madaniyah. Surat turun setelah hijrah. Ada khilafiyah ya. Tapi karena kisah tadi itu di Madinah, karena Rasul tidak bersentuhan dengan orang Yahudi di Mekah. Ini kejadiannya di mana? Di Madinah. Nah, sekarang kita akan bahas makna atau kesimpulan daripada surat intisari dari surat Al-Falaq. Habis itu nanti kita bahas ayat per ayat. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini isinya adalah mengandung pelajaran bahwa kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari keburukan yang datang dari luar dan keburukan yang datang dari dalam diri kita. Keburukan yang datang dari luar itu semuanya ada di surat Al-Falaq, dan keburukan yang datang dari dalam diri ada di surat An-Nas. Ya. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini maka disebut Al-Mu'awwidatan, dua surat yang digunakan oleh Rasul untuk berlindung, dan kita disunahkan untuk berlindung dengan dua surat ini karena sudah lengkap. Keburukan dari luar ada, keburukan dari dalam juga ada. Kata Aisyah, Rasul ya sebelum apa? Sebelum turunnya dua surat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, belum biasa berlindung dengan perlindungan biasa ya, A'udzubillah dan yang lainnya. Tapi setelah turunnya ini, Rasul selalu berlindungnya dengan dua surat ini. Maka disunahkan oleh Rasulullah untuk sering membaca surat ini. Di antaranya adalah membaca sebelum tidur, ya, atau ketika sedang sakit. Rasul membacanya, meniupkannya, kemudian setelah itu diusapkan ke badan yang sakit. Ya. Kemudian disunahkan juga baca setelah sholat wajib. Ya. Nah, ini keutamaan daripada surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita akan bahas ayat-ayatnya. Tadi udah jelaskan. Di dalam surat Al-Falaq ada keburukan yang datang dari luar, di dalam surat An-Nas ada keburukan yang datang dari dalam. Keburukan yang dari luar ada di surat Al-Falaq. Kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah. Apa sih arti katakan? Arti katakan ini mengandung makna satu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicaranya atas perintah siapa? Allah. Jadi Rasul tidak ngarang, ini Allah yang nyuruh. Buktinya apa? Itu qul, katakan Muhammad. Kalau nggak ada apa, kalau ada qul berarti ya Rasulullah menuruti Allah. Yang kedua,
kalimat kul ini mengandung makna bahwa Rasul tidak akan bicara kecuali sudah diperintahkan sama Allah. Yang ketiga, ini urusan akidah. Kalimat kul di dalam ayat-ayat Al-Quran menandakan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi SAW, tapi itu wahyu dari Allah. Ada orang yang bilang Al-Quran itu buatan siapa? Buatan Muhammad, katanya. Ini tidak benar. Kalau buatan Muhammad, kenapa bilang kul? Ya, kul ke diri sendiri. Nah, ini menandakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kemuliaan karena Rasul langsung disuruh dan diperintahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. Berlindung itu mengandung mana? Ini teman-teman ya. Ikhwan akhwat, antum dari tadi, dari hari ini, dari kemarin sering nggak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sering. Apa maksudnya? Berlindung isti'adzah itu mengandung makna satu, bahwa kita lemah, makanya kita minta perlindungan. Ada nggak orang kuat minta perlindungan? Ya, misalnya contoh apa ya? Kenapa Ukraina minta perlindungan sama Eropa? Karena dia ngaku lemah. Kalau dia kuat nggak akan minta perlindungan. Ya, Rusia nggak minta perlindungan sama siapapun. Kenapa? Karena dia merasa kuat. Ya, ini lihat yang sedang terjadi. Ukraina tiap hari nangis terus minta tolong. Kenapa? Karena merasa lemah. Nah, orang kalau minta perlindungan berarti dirinya lemah. Maka kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kita ini lemah. Kita ini makhluk yang lemah. Yang kedua, berlindungnya kita ke siapa? Ke Allah. Berarti kita menunjukkan yakin dan beriman Allah itu maha kuasa dan maha kuat. Karena nggak mungkin berlindung kepada yang lemah, betul nggak? Ya, nggak mungkin. Ada negara lagi perang, ya minta perlindungan ke negara miskin yang nggak punya senjata, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya nggak ada, itu disebutin negara Asia Tenggara sama Ukraina. Ya. Nah, jadi lihat, kita ketika bilang a'udzubillahi, maka maksudnya bahwa menunjukkan kita yakin dan mengimani Allah itu maha kuat dan maha kuasa. Yang ketiga, kita berlindungnya dari setan. Berarti menunjukkan kita mengikrarkan musuh kita itu siapa? Setan. Makanya berlindung. Nggak mungkin berlindung tapi berteman. Ya, aku berlindung kepada setan, berlindung kepada Allah dari setan. Terus berteman, katanya berlindung tapi berteman. Nah, ini makna daripada a'udzu. Rabbil falak artinya adalah Rob waktu subuh. Falak itu artinya banyak dalam tafsir. Ustaz hanya akan menyebutkan 3 saja. Satu, ada yang mengatakan waktu subuh. Kenapa ke waktu subuh? Karena waktu subuh adalah waktu yang mulia, di mana waktu itu waktu diijabahnya doa. Yang kedua, dan subuh itu waktu terbaik bagi orang-orang mukmin untuk meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, siapa yang minta akan aku beri, siapa yang memohon akan aku kabulkan, siapa yang minta ampunan akan aku ampuni. Itu di waktu subuh, waktu sepertiga malam terakhir. Dan ikhwan akhwat, kebanyakan azab Allah bagi orang kafir dan pertolongan Allah bagi orang mukmin itu terjadinya waktu subuh. Ya. Musibah juga kebanyakan terjadi di waktu subuh. Coba lihat gempa, ya, longsor, tsunami, apapun di Indonesia kebanyakan di waktu subuh kejadian. Ya. Dan para nabi kebanyakan mereka diselamatkannya di waktu subuh. Nabi Musa, wahai Musa, pergilah dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun di malam hari mendekati subuh. Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya di waktu subuh. Nabi Lut, wahai Lut, bawalah keluarga kamu di waktu subuh. Jadi waktu subuh ini waktu di mana orang beriman itu harus bangun dan orang kafir biasanya tidur. Ya. Nah, kemudian ya, yang kedua, makna falak itu adalah waktu apa? Waktu malam. Falak itu adalah waktu malam. Yang ketiga, falak itu adalah makhluk, semua makhluk. Kalau usah beda-beda, ya nggak berbenturan, maknanya ya
bisa ini bisa itu gitu ya. Satu kalimat bahasa Arab itu maknanya bisa banyak. Baik. Kita berlindung kepada Allah, Robnya makhluk, Robnya malam hari, Robnya waktu subuh. Dari apa? Dari 4 perkara yang keburukannya datang dari luar. 1. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung dari keburukan semua makhluk. Keburukan apa, wahai hamba? Ya Allah, aku berlindung dari keburukan apa aja yang buruk dari makhluk. Teman yang jahat, ya, tetangga yang hasad, keburukan dari cuaca, keburukan dari virus, keburukan dari wabah, keburukan dari ular yang buas atau hewan-hewan yang menyakitkan, keburukan dari apa saja. Makanya disebutkan surat Al-Falaq ini adalah surat yang sangat lengkap minta perlindungan kepada Allah, karena dia minta perlindungan dari keburukan semuanya. Yang minta perlindungan dari keburukan semuanya. Keburukan apa saja? Ya, sekarang lagi musim hujan, banyak longsor. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Banyak banjir, min syarri ma khalaq. Ya. Ada orang-orang hasad, min syarri ma khalaq. Ada orang-orang hasad nanti ada di ujung. Ada orang-orang jahat, min syarri ma khalaq. Ada binatang buas, min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman salafus saleh ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in sedang sholat di malam hari. Temannya mencarinya ke dalam hutan. Mana dia? Ini habis pertempuran, istirahat, dia malah ke hutan sholat di atas batu sendirian. Pas dia mendekat, dari jauh kelihatan si orang yang sholat ini temannya. Di sampingnya ada singa lagi muter-muter gitu. Dia sholat aja tenang. Dia dalam hatinya, ini makhluk Allah, aku berlindung dari keburukannya. Singanya muter terus duduk di depannya. Beres, assalamualaikum, pergi singanya. Ya. Dia berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk. Lihat Rasulullah SAW waktu perang Khaybar sudah menang, Rasul dihidangkan makanan oleh orang Yahudi tapi diracuni. Orang Yahudi yang perempuan-perempuan yang gak ikut perang, mereka pura-pura menyambut Nabi, dan mereka bikin makanan daging kambing dimasak, dihidangkan ke Nabi. Silakan, katanya Rasulullah, ini hidangan dari kami penduduk Khaybar. Rasul mau makan, sahabat langsung makan, Rasul mau makan. Pas Rasul ngambil makanan itu, daging dombanya, daging kambingnya bicara, wahai Rasulullah, jangan makan aku sudah diracun. Rasul langsung simpan lagi. Kemudian kata Rasul, sahabat tahan. Ada beberapa sahabat yang sudah makan, dan diriwayatkan dalam hadis sahih beberapa sahabat meninggal dan ada beberapa sahabat sakit. Nah, ini makhluk, dan dia memberitahu Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa saja. Ya, dari keburukan apa saja di jalan. Ada nggak keburukan di jalan? Ada. Ya, di jalan tiba-tiba diserempet, ya. Tiba-tiba wah segala macam. Nah, mau berangkat, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Insyaallah diselamatkan oleh Allah. Pernah suatu hari, kalau antum tahu nggak, kalau dari Garut mau ke Bandung ada jalan lewat Cijapati yang nanti tembusnya kemana? Majalaya, ya. Waktu habis Lebaran macet banget, nggak bisa tembus ke Bandung dari Tasik. Akhirnya dialihkan kemana? Ke Cijapati. Waktu itu saya lagi punya amanah nganterin Al-Quran. 3 dus besar, jumlahnya kurang lebih 600 Al-Quran. Mobil yang saya bawa mobil jelek, mobil jelek, mobil Espas yang udah lama banget, dan macetnya luar biasa. Saya udah deg-degan, kenapa? Ini kayaknya nggak akan kuat kemana? Cijapati. Tapi nggak boleh lurus, disuruh belok ke sana sama polisi. Di belakang Al-Quran, Bismillah aja. Bismillah, berdoa. Jalan, dilihat
mobil di kiri, di kanan, mobil-mobil bagus-bagus banyak yang mogok. Karena nanjaknya ambil apa? Ambil macet, ambil pelan-pelan, ngerem, maju ngerem gitu, banyak yang pinggir. Maju, alhamdulillah. Sampai ke Majalaya eta si mobil ya, dan nggak berhenti. Kita alhamdulillah, mungkin karena bawa mushaf Al-Qur'an ya. Padahal ini mobil udah tua ya. Dan tahu nggak, Espas yang zaman dulu tuh setirnya belum ada power steering ya, lamun beloknya heuras ya. Kalau orang mukmin lagi makan dan kemudian dia mengucapkan bismillah, maka kata Nabi apa? Setan bilang ke teman-temannya, nggak ada makanan hari ini, nggak bisa dimakan ya. Kalau mukmin masuk rumah bilang assalamualaikum warahmatullah, maka kata setan nggak bisa nginep di sini kita. Langsung terjaga amal tuh, jadi kayak apa ya? Kayak benteng gitu ya, kayak tameng, langsung terjaga. Kalau suami istri berhubungan membaca doa, ya, maka setan tidak bisa ikutan dia. Dia bahaya itu kalau mau berdoa, hati-hati, terutama pengantin baru. Nanti antum kalau nikah jangan asal langsung aja ya, harus berdoa. Kenapa? Karena setan bisa ikutan di dalam. Nah, jadi ini 5 perkara yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sekarang iwan akhwat sebelum tutup. Jadi dengan pembahasan ini, jadi antum, ikhwan dan akhwat sekarang sudah tahu ya asbabun nuzulnya apa, ayat per ayatnya isinya ada apa saja. Nah, ini penting karena surat ini sering kita baca. Nanti kita akan baca surat-surat yang lainnya ya. Demikian yang bisa disampaikan. Kita akan buka dulu tanya jawab 1-2 pertanyaan, habis itu kita tutup. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Akhwat atau ikhwan. Semangat. Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Yang bisik-bisik terus kalau ada yang bilang itu. Baik. Jadi ini, kalau tidak pertanyaan nggak apa-apa ya. Kita akan tutup. Insya Allah mudah-mudahan berapa pertemuan ya sampai terakhir pokoknya, mudah-mudahan bisa dapat sampai minimal surat Al-Kafirun ya, atau sampai ke surat surat Al-Fil yang minimal. Demikian ikhwan dan akhwat yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Kita sudah dapat 2 surat, sudah membahas isinya, maknanya, faidah-faidah yang ada di dalamnya, dan semoga dengan ini kita semakin terjaga dari berbagai keburukan dari luar dan keburukan dari dalam diri kita ya. Dan dengan ini semoga Allah SWT selalu melindungi kita dalam setiap aktivitas ya. Demikian ikhwan dan akhwat yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah.